Yang kedua adalah tiket yang terjual. Fakta menariknya lagi, tiket-tiket yang dihadiri Messi ini bahkan sudah terjual dari awal musim, di mana banyak jadwal yang telah diumumkan. Hal ini membuat kemungkinan besar tiket akan banyak di return dan pada akhirnya Miami ataupun klub-klub yang lainnya. Sebuah kegilaan terjadi di pertandingan Miami, di mana kabarnya MLS mengalami kerugian yang besar setelah Messi diumumkan cedera. Lantas apa yang terjadi sejatinya? Lionel Messi mengalami cedera pada lanjutan Piala Liga 2025 bertanding melawan Necaxa di Chase Stadium pada Minggu 3 Agustus 2025 pagi waktu setempat. Inter Miami berhasil menyudahi perlawanan sengit dari klub asal Aguascalientes, Meksiko itu. Pada laga tersebut Lionel Messi turun sebagai starter. Pelatih Miami Javier Mascherano menduetkan Messi dengan Luis Suarez di lini depan. Duet De Paul dan Busquets menopang keduanya dari lini tengah, sementara dua sisi sayap ditempati Allende dan Segovia. Namun 11 menit bermain, Messi mesti menepi dari pertandingan. Cedera tiba-tiba membekamnya. Kehilangan Messi menjadi pukulan berharga bagi Miami. Namun mereka justru mampu melesatkan gol lebih dulu lewat kaki Segovia. Usai keunggulan 1-0 pada menit ke-12 tersebut, derita Luis Suarez dan kolega akhirnya dimulai. Pada menit ke-17, bek mereka, Falcon, mendapat kartu merah dari wasit. Necaxa mampu memanfaatkan situasi. Ketiadaan Messi dan keunggulan satu pemain membuat skuad asuhan gagal luasa. Mereka menguasai ball position, unggul secara jumlah shoot, total passing, serta akurasi operan. Upaya Necaxa berbuah manis di menit ke-33. Mereka mampu menyamakan kedudukan. Bertolini berhasil mengguyur gawang Miami lewat sontekan dari dalam kotak penalti. Skor 1-1 bertahan hingga jeda turun minum. Keberuntungan Miami hadir di babak kedua pada menit ke-60. Giliran pemain Necaxa yang diusir wasit, Calderon, mendapat kartu kuning kedua selepas menarik Suarez yang telah melewatinya. Situasi berimbang 10-10. Namun Necaxa malah mampu membalikan keadaan 9 menit jelang bubaran. Montreal berhasil menyontek umpan matang dari sisi kanan pertahanan Miami. Necaxa berbalik unggul 1-2. Seakan Dewi Fortuna sungguh berpihak ke Miami. Sundulan Jordi Alba di menit tambahan waktu memaksa laga berakhir imbang. Babak adu penalti menjadi penentu yang mesti diambil. Tak mau ambil resiko, Mascherano memilih Araujo terbaik. Kejelian Mascherano berbuah legit. 5 eksekutor Miami yakni De Paul, Cremasi, Alba, Redondo, serta Suarez sukses menuntaskan tugas. Sementara penendang ketiga Necaxa, Bertolini, gagal mesatkan gol dari titik putih. Nyawa Inter Miami selamat. Perjalanan mereka di Piala Liga 2025 masih akan berlanjut. Tanpa Messi, mereka mesti tetap menunjukkan taji. Miami adalah Miami dan Messi adalah bagian darinya. Bila ia cedera, tentu pemain lain siap menggantikan. Selangkah lebih dekat bunyi pernyataan Miami via Instagram. Kemudian serugi apa pihak MLS? Pihak MLS tampaknya akan memberikan hukuman kepada 3 pemain yang beraninya mencederai bintang utama mereka. Bagaimana tidak, kehadiran Messi ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali melebihi apapun. Bagi mereka, Messi adalah salah satu yang terbaik dan tentunya dengan hadirnya Messi itu seharusnya MLS tetap mempertahankan keuntungan besar. Ada 3 kerugian yang membuat MLS benar-benar rugi. Hingga pada akhirnya MLS akan mengambil keputusan untuk menghukum ketiga pemain yang membuat Messi cedera, agar kejadian cedera Messi ini tidak terulang di kemudian hari. Kerugian yang pertama adalah kerjasama. MLS baru saja mengambil kerjasama yang sangat besar, di mana mereka melakukan kontrak dengan TikTok
untuk menayangkan full body cam bersama sang mega bintang. Akan tetapi gilanya kerja sama itu bisa berakhir gagal, padahal jelas-jelas Piala Liga mendapatkan hak siar yang tinggi dari itu. Body cam Messi sendiri adalah gebrakan besar, di mana Messi ditayangkan hampir full pertandingan menggunakan teknologi baru. Namun semenjak Messi cedera, muncul keraguan bahwa proyek ini bisa dilanjutkan dan pada akhirnya jutaan dolar hangus. Yang kedua adalah tiket yang terjual. Fakta menariknya lagi, tiket-tiket yang dihadiri Messi ini bahkan sudah terjual dari awal musim, di mana banyak jadwal yang telah diumumkan. Hal ini membuat kemungkinan besar tiket akan banyak di return, dan pada akhirnya Miami ataupun klub-klub yang lainnya akan banyak kehilangan kesempatan untuk mendulang keuntungan dari tiket. Pembiayaan modal MLS sendiri hampir menyentuh 40% dari tiket, dan kemungkinan besar jika Messi absen MLS akan benar-benar rugi besar. Parahnya selanjutnya adalah hak siar. Inilah mimpi buruk yang paling tidak diinginkan oleh MLS. Bagaimana bisa MLS mendapatkan jutaan penonton hingga jutaan penggemar mereka justru dari menjual nama Messi? Hal ini menjadi tanda bagaimana parahnya penjualan nama MLS yang kemungkinan besar akan terjun bebas dalam masalah hak siar. Yang terbaru, MLS mendapatkan hak siar sendiri jutaan penonton hanya dalam satu laga saat ada Messi, dan ketika Messi tidak ada maka hak siarnya akan hilang total. Hal ini menjadi tanda bagaimana kerugian besar mengarungi semuanya, dan mungkin tidak aneh jika pihak MLS akan menjaga Messi jauh lebih penting. Siapapun yang mencederai Leo memang sangat layak sekali untuk dihukum, karena Messi bukan pemain. Catat, Messi itu adalah aset untuk saat ini. Sit up, stand tall, you can get through it all. I need some energy, anxiety's no friend to me. I have a short memory, I don't really remember things. That's how I move on, that's how I stay strong. A new day's on, I'll keep moving right along. And I feel like the pain in the past, it needs to stay in the past. You gotta take off the cast, I wanna feel like I'm a new person. Nah, setelah Sobat Leo mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat Leo soal berita Messi tersebut? Bagaimana tanggapan Sobat Leo tentang situasinya itu? Silahkan tulis pendapatnya masing-masing di kolom komentar. Stop what's moving, I'm changing my life and I won't look back ever again.